Bagaimana kabar kalian? Bagaimana nih selama 1 minggu ini? Sudahkah kita mempraktekkan hidup disiplin rohani di dalam Tuhan dengan tetap bangun pagi, berdoa, memuji Tuhan setiap hari yang kita lakukan? Nah, apakah kita juga masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18? Bagaimana bunyinya? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini bukan hanya dihafal ya guys, tetapi untuk kita lakukan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik. Topik apakah itu? Kalau yang minggu lalu kita tentang disiplin, hari ini atau Sabtu ini kita akan belajar tentang tanggung jawab. Nah, kita mesti tahu kan apa itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Sederhananya guys, tanggung jawab itu adalah kesadaran diri kita untuk melakukan dan menyelesaikan suatu kewajiban yang diberikan kepada kita dengan baik. Nah, apakah kita selama ini sudah melakukan tanggung jawab kita? Sudah melakukan kewajiban kita dengan baik? Tahu nggak, ketika kita melakukan kewajiban kita, ada beberapa dampak besar yang kita bisa rasakan. Apakah itu? Di antaranya adalah yang pertama, bertanggung jawab dan melakukan kewajiban kita dengan baik, maka kita itu akan dihargai oleh orang lain. Bagaimana tidak? Orang itu lebih suka atau senang sekali menghargai orang lain ketika mereka melihat orang itu bertanggung jawab atas tugasnya, atas dirinya sendiri. Nah, selain dia dihargai oleh orang lain, seseorang yang bisa bertanggung jawab atau memiliki sifat yang tanggung jawab yang baik, dia juga jarang melakukan kesalahan. Kenapa kok jarang melakukan kesalahan? Karena di setiap tugas yang diberikan kepadanya, dia dapat lakukan itu dengan baik. Dia dapat lakukan itu dan menyelesaikan itu dengan sangat baik. Maka dalam mengerjakan semuanya, dia tidak asal-asalan loh guys. Dia selalu mengerjakan dengan baik, bahkan dia juga berhati-hati di dalam mengerjakannya. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk dia melakukan kesalahan. Nah, dampak yang ketiga adalah dapat dipercaya. Kalau kita memiliki sikap yang tanggung jawab atau kita bisa melakukan tugas kita dengan maksimal, maka kita juga bisa dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka dapat melihat kita dapat menyelesaikan itu dengan baik, maksimal, dan sempurna. Yang keempat guys, dampak daripada kita memiliki hidup tanggung jawab adalah mendorong kita untuk hidup di dalam kesuksesan. Wah, kok bisa? Ya iya, kenapa? Karena ketika kita melakukan tanggung jawab sekecil apapun itu, mendorong kita untuk kita menyelesaikannya dengan baik. Dan kalian tahu, ketika kita dapat menyelesaikan tanggung jawab kita yang kecil dengan baik, maka kita akan dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Dan ketika kita bisa melakukannya dengan baik, maka semakin besar Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita. Dan ketika hal itu terjadi, maka kesuksesan pun juga kita akan peroleh. Nah guys, tahukah kamu bahwa di dalam Alkitab juga ada satu tokoh yang kita lihat, wow, dia adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dari dia yang dulunya bukan apa-apa menjadi orang yang begitu luar biasa terkenal dan menjadi seorang yang berkuasa di tanah Mesir. Siapakah dia? Pasti kita tahu ya, sama seperti kemarin. Nah, dia adalah Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang luar biasa. Dia dari awal dia bukan siapa-siapa, menjadi orang yang memiliki kuasa yang begitu besar di tanah Mesir. Kalian tahu mengapa Yusuf bisa demikian? Walaupun di dalam Alkitab hanya dituliskan dia disertai oleh Tuhan, tetapi kalian tahu bukan hanya disertai Tuhan, tetapi Yusuf juga melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga dan juga keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, guys, sekalipun Yusuf disertai oleh Tuhan, bukan berarti Yusuf, oh aku tahu disertai Tuhan, maka aku hidupnya enak-enakan, mengerjakan Tuhan asal mengerjakan, toh Tuhan buat aku berhasil. Oh no, Yusuf tidak melakukan hal yang demikian. Yusuf tahu dia disertai oleh Tuhan. Yusuf pun melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya dengan sangat baik. Sehingga apa? Sehingga dengan apa yang dia lakukan dengan maksimal, Tuhan buat dia berhasil. Bahkan dia disayangi oleh tuannya, dia diberikan kuasa yang luar biasa oleh Potifar. Nah, tidak berhenti di situ aja guys, tapi dia juga diberikan kepercayaan atas Mesir oleh Firaun. Nah, berawal dari sebuah mimpi, ketika dia mengartikan sebuah mimpi. Nah, Yusuf berbeda dengan yang lain. Ketika dia mengartikan sebuah mimpi, dia tidak berbohong kepada Firaun. Dia tidak hanya menafsirkan yang baik-baik saja, tetapi dia menafsirkan sejujur-jujurnya sekalipun itu berita yang tidak mengenakan. Bahkan dia juga melakukan itu dengan maksimal. Sehingga apa? Sehingga dia dipercaya oleh Firaun dan dia mendapatkan kepercayaan yang begitu besar, yaitu dia mendapatkan kekuasaan atas Mesir. Nah guys, luar biasa bukan ketika seseorang melakukan tanggung jawabnya dengan baik, melakukan kewajibannya dengan baik, maka hal-hal yang besar itu dapat dipercayakan kepadanya. Nah guys, maukah kita untuk kita juga hidup bertanggung jawab? Bertanggung jawab bukan hanya sekedar kita melakukan dan menyelesaikan tugas sekolah sebagai anak remaja, tetapi bertanggung jawab juga ada berbagai jenis dan banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah maksudnya? Nah, kita sebagai remaja Kristen, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita beribadah. Nah, masih beribadah enggak? Walaupun kita ibadahnya online sekarang, tetap kita beribadah. Tetap kita berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Itu adalah tanggung jawab kita, kewajiban yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Yang kedua, kewajiban kita kepada diri sendiri. Nah, kewajiban kepada diri sendiri adalah bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Menjaga kesehatan kita dengan tetap bangun pagi supaya tubuh kita itu kena udara pagi, sinar matahari pagi dan tetap sehat. Makan makanan bergizi, apalagi hari-hari ini tetap stay at home ya, jaga diri kita, tetap tinggal di rumah, minum vitamin dan berolahraga guys. Nah yang ketiga, tanggung jawab kita juga adalah tanggung jawab kita kepada keluarga. Kita juga bantu papa mama kita, apalagi hari-hari ini kita stay at home kan, waktu kita lebih banyak di rumah. Selain belajar, yuk kita juga bantu orang tua kita. Jangan malas-malasan ya guys. Nah, yang keempat, tanggung jawab kita kepada lingkungan masyarakat. Apakah itu? Ya, kita juga bantu menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan yang kelima, tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Apakah artinya taat deh sama aturan pemerintah? Ketika kita disuruh social distancing, stay at home, ya mari kita lakukan itu supaya kita membantu akan pemerintahan kita. Nah guys, sekali lagi, yuk kita belajar hidup bertanggung jawab supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Jangan lupa ya, pesan firman Tuhan minggu ini, bertanggung jawab. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda. So, jangan lupa guys, subscribe video ini supaya kalian dapat notifikasi dengan video-video yang baru lainnya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.